Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska Fajar Fakih dari kelas 12 MIPA 1. Maksud video ini dibuat untuk mm, melengkapi sebuah tugas fisika yang diberikan oleh Bu Riza. Saya kebagian materi tentang spektrum gelombang elektromagnetik beserta fungsinya. Saya akan menjelaskannya pada kalian. Oke. Mm, mm, mm. Nah, oke. Secara singkat, spektrum elektromagnetik adalah rentang radiasi elektromagnetik yang menunjukkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik sesuai frekuensi dan panjang gelombangnya. Pengertian itu dilansir dari Encyclopedia Britannica. Kita langsung ke apa sih hmm, manfaat dari spektrum elektromagnetik. Yang pertama, kita bisa menggunakan radio dan TV. Yang kedua, oven microwave. Ketiga, pemeriksaan kesehatan, kayak di rumah sakit. Yang keempat, dari spektrum gelombang elektromagnetik ini kita bisa mensterilisasi. Yang kelima perangkat komunikasi, yang keenam radar, yang ketujuh peralatan militer, delapan terapi kanker, dan contoh yang kesembilan adalah pemanas atau kompor listrik. Oke. Maaf, saya akan menjelaskan tentang lengkapnya. Tadi kan intinya, sekarang lengkapnya. Mengenal spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media tambat. Kita dapat menemukan banyak penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah teknologi röntgen, microwave, dan sinyal yang diterima smartphone. Nah, ternyata HP kita ini menerima sinyal itu ada pengaruh dari spektrum gelombang elektromagnetik ini. Nah, berdasarkan panjang atau frekuensinya, gelombang elektromagnetik dapat diklasifikasikan menjadi spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik ini sendiri adalah spektrum kontinu atau di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Di spektrum gelombang elektromagnetik ini juga ada gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentang frekuensi terendah dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang radio berkisar sekitar 0,3 hingga 600 meter dengan rentang frekuensi sekitar 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Gelombang ini diradiasikan oleh muatan yang bergerak, dipercepat, dan oleh osilasi muatan dalam rangkaian listrik seperti rangkaian LC. Berdasarkan frekuensinya, gelombang radio terbagi menjadi beberapa pita. Pita gelombang pendek berada pada frekuensi 500 kHz hingga 54 meter Hertz (MHz). Di dalamnya terdapat pita radio AM, yaitu di frekuensi 530 kHz hingga 1710 kHz. Selain itu ada pula gelombang TV yang berada pada rentang 54 MHz hingga 1000 MHz. Di dalamnya terdapat gelombang radio FM, yaitu di frekuensi 88 MHz hingga 108 MHz.
Yang kedua adalah ada gelombang mikro, memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang radio, gelombang yang tadi. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung vakum daya tinggi, perangkat semikonduktor, seperti transistor efek Medan, dioda terowongan, dioda Gun, dan lain-lain. Rentang panjang gelombang mikro berada pada 10 sampai 3 meter hingga 0,3 meter. Frekuensinya berkisar dari 109 Hz hingga 3 kali 1011 Hz. Salah satu penggunaan gelombang mikro dapat dilihat pada radar, radio, detection, and ranging. Radar adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi jarak, kelajuan, dan karakteristik objek lain yang bergerak. Selain itu, gelombang mikro juga digunakan pada oven microwave. Yang ketiga ada sinar inframerah. Gelombang elektromagnetik selanjutnya adalah sinar inframerah. Gelombang inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro. Sinar inframerah dikenal juga sebagai gelombang panas. Panjangnya berkisar dari 8 kali 10 pangkat min 7 meter hingga 10 pangkat min 3 meter dengan frekuensi 3 kali 1011 Hz sampai 4 kali 1014 Hz. Sumber utama radiasi gelombang inframerah adalah radiasi termal yang dipancarkan oleh semua benda panas. Jadi kalau misal benda panas itu ada yang namanya radiasi termal. Ketika sebuah benda dipanaskan, atom dan molekul penyusunnya mendapatkan energi panas dan bergetar dengan amplitudo yang lebih besar. Energi dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Semakin tinggi suhu benda, semakin kuat atom dan molekulnya bergetar dan semakin banyak radiasi inframerah yang dihasilkannya. Yang keempat, maaf, sorry. Cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata manusia atau mata siap makhluk hidup. Cahaya tampak yang disebut juga sebagai cahaya putih tersusun dari 7 warna yang berbeda. Ketujuh warna itu bisa kita lihat pada pelangi ketika cahaya matahari dibiaskan oleh rintik air. Dalam spektrum cahaya tampak, cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Yang kelima, maaf, sinar ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 nanometer hingga 10 nanometer. Rentang frekuensinya berkisar dari 8 kali 1014 Hz sampai 3 kali 1016 Hz. Radiasi ini diberi nama ultraviolet karena berkaitan dengan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi cahaya ungu. Pada spektrum cahaya tampak, sinar ultraviolet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk membunuh kuman dan pemurnian air, penggunaan lampu UV, dan untuk operasi mata lasik. Hmm, Oke, kita lanjut. Supaya kelihatan sayanya. Maaf ya. Oke, yang ke berapa tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti enam ya. Oke, yang keenam adalah sinar X. Sinar X merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 10 sampai 13 meter hingga 10 sampai 8 meter. Frekuensinya berkisar dari 3 kali 1016 Hz sampai 3 kali 1019 Hz. Sinar X adalah jenis radiasi berenergi tinggi yang dapat dengan mudah menembus berbagai jenis materi. Sinar X juga dikenal sebagai Röntgen rays yang namanya diambil dari penemunya yaitu Wilhelm K. Röntgen di tahun 1895. Saat itu Röntgen tidak dapat menentukan sifat radiasi sehingga ia menggunakan simbol X. Saat ini sinar X banyak dimanfaatkan untuk Röntgen dan terapi radiasi atau radioterapi.
Dan yang terakhir ada sinar gamma. Jenis radiasi elektromagnetik yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang terpendek dengan frekuensi yang terbesar. Ya, dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik lainnya, panjangnya antara 0,6 kali 10 pangkat min 14 meter hingga 10 pangkat min 10 meter. Sementara itu frekuensinya berada pada 3 kali 108 Hz hingga 5 kali 1022 Hz. Sumber sinar gamma diperoleh dari reaksi nuklir. Jadi kalau misal ada nuklir itu terdapat sinar gamma di dalamnya. Kayak nuklir reaksinya ada sinar gamma. Dan radioaktivitas inti. Sinar gamma banyak dimanfaatkan untuk proses radioterapi dalam pengobatan kanker dan tumor. Selain itu, sinar gamma juga dapat digunakan untuk membuat radioskop serta untuk memahami struktur logam. Hmm, mungkin itu saja. Oke, bentar. Hmm, 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 hmm. Oke, kayaknya itu saja. Tadi ingat hmm, pengertian dari spektrum elektromagnetik adalah tentang radiasi elektromagnetik yang menunjukkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik sesuai frekuensi dan panjang gelombangnya. Yang saya udah sebutkan contoh-contohnya udah pengertiannya. Ya, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.